siang, perkenalkan nama saya Royke Febrian Alora Malodarmase dengan NIM 2440715. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan. Presentasi kali ini saya mengangkat 5 pokok pembahasan. Itu yang pertama, konsep dasar pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, peran guru dalam pendidikan. Yang keempat, pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima, tantangan dalam pendidikan era globalisasi. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar pendidikan. Dan pada pengertian pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses yang mengarah pada perubahan perilaku individu melalui penyampaian ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi manusia sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan untuk tujuan pendidikan, memiliki tujuan utama adalah untuk mempersiapkan individu agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, mengembangkan potensi diri, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat secara lebih spesifik. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan kemampuan intelektual, serta mengajarkan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan untuk prinsip-prinsip pendidikan, prinsip-prinsip dasar pendidikan meliputi yang pertama, keterbukaan yang memungkinkan proses pendidikan dilakukan dengan pendekatan yang transparan, partisipasi aktif di mana siswa harus dilibatkan aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, inklusivitas yang berarti pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Dan yang selanjutnya, kita masuk dalam pokok pembahasan sistem pendidikan di Indonesia. Saya mengambil 2 poin. Yang pertama, struktur dan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari 4 jenjang utama, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Dan yang kedua, pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP yang merupakan wajib belajar selama 9 tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah yang terdiri dari SMA dan SMK. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi yang terdiri dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Itu merupakan struktur dan jenjang-jenjang pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya, poin kedua, kebijakan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Pertama, yaitu wajib belajar 9 tahun. Kedua, desentralisasi pendidikan. Ketiga, kurtilas atau kurikulum 2013. Selanjutnya, program Indonesia Pintar atau PIP. Selanjutnya, reformasi pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif. Yang selanjutnya, kita masuk dalam pokok pembahasan peran guru dalam pendidikan. Yang pertama adalah mengajar, di mana guru bertugas menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu mendidik. Selain mengajar, guru juga bertanggung jawab untuk mendidik siswa agar menjadi pribadi yang berakhlak baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan, di mana guru memberikan bimbingan dalam perkembangan akademik dan non-akademik siswa, serta membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang keempat, menilai dan mengevaluasi. Guru memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, baik secara formal, ujian, maupun informal, observasi. Yang kelima, mengelola kelas. Guru harus menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar,
mengelola dinamika kelas, dan memastikan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan profesionalisme, di mana guru juga bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjutan agar dapat mengajar dengan efektif. Pembelajaran yang efektif, di mana ada 5 poin pembelajaran yang efektif. Yang pertama, keterlibatan aktif siswa, yaitu pembelajaran yang efektif melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan praktis, bukan hanya penyampaian materi secara pasif. Yang kedua, pendekatan yang variatif. Penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran, misalnya diskusi, demonstrasi, atau teknologi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang jelas, di mana guru harus menyusun tujuan pembelajaran yang terukur dan spesifik, sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bisa mengukur kemajuan mereka. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif, di mana memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa, baik secara lisan maupun tertulis, agar siswa bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka dalam belajar. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang kondusif, untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung, aman, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan mengungkapkan ide-ide mereka. Dan pembahasan yang selanjutnya, tantangan dalam pendidikan di era globalisasi, di mana dalam era globalisasi ini sudah banyak tantangan, ada lebih banyak lagi tantangan-tantangan dalam dunia pendidikan, yaitu di sini saya mendapatkan 5 tantangan. Yang pertama adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Banyak negara, terutama di daerah berkembang, menghadapi masalah akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi anak perempuan, anak dengan kebutuhan khusus, dan kelompok minoritas. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan seringkali tidak merata, dengan sistem pendidikan di beberapa negara kurang mampu menyediakan pengajaran yang efektif dan relevan, baik dalam hal kurikulum maupun pelatihan guru. Yang ketiga, pengaruh teknologi dan digitalisasi. Di era digital membawa peluang sekaligus tantangan dalam pendidikan, seperti kesenjangan digital, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan guru dan siswa, serta perubahan dalam metode pembelajaran. Yang keempat, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, di mana terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, pendidikan harus mengajarkan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja dan kehidupan yang berkelanjutan, termasuk kesadaran lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir, konflik dan krisis pendidikan. Di beberapa wilayah, konflik politik, perang, dan bencana alam mengganggu sistem pendidikan, mengakibatkan banyak anak kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak. Dari 5 pokok pembahasan tadi, saya menarik kesimpulan di mana pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi pengembangan intelektual maupun pembentukan karakter di Indonesia. Sistem pendidikan mengalami berbagai tantangan, namun dengan peran guru yang kuat dan kebijakan pendidikan yang tepat, tantangan tersebut dapat diatasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.